Episode cuan kali ini kembali lagi barengan aku Aditya Putra Dinata Taman Motion. Tentunya barengan sama Mbak Jumiati Partawijaya. Kalau kemarin kamu udah kepoin podcast sebelumnya, kita ngebahas soal langkah awal menjadi seorang investor saham. Sempet tuh Mbak Jum bilang nanti deh kita bahas soal laporan keuangan. Di sini nih tentunya kita bakal ngebahas cara baca laporan keuangan saham perusahaan itu seperti apa. Tapi jangan lupa kamu harus juga untuk follow dan kasih rating terbaik di podcast Cuan Spotify, nyalain notifikasinya juga jangan lupa. Supaya kalau ada informasi atau mungkin episode yang tayang tiap hari Rabu dan Jumat, kamu bisa langsung ke update teman motion. Langsung aja yuk, kita ngobrol-ngobrol nih barengan sama Mbak Jumiati Partawijaya, seorang certified financial planner dan jurnalis kontan.co.id. Ngobrolin soal apa? Soal cara baca laporan keuangan saham perusahaan. Kepoin ya. Halo Mbak Jum, apa kabar? Halo, Dit. Baik, Dit. Siap, ini senang banget hari ini ketemu sama Mbak Jum lagi, di mana di podcast sebelumnya, di episode ke-11, Mbak Jum sempat mention seputar laporan keuangan saham. Dan aku ingat banget Mbak Jum bilang, nanti kita bakal obrolin yang ini. Waktunya sekarang nih Betul. Mbak. Buat teman motion yang lagi kebingungan baca laporan keuangan saham, belum ngerti sama Hmm, sekali. Boleh dijelasin nggak sih Mbak, basic knowledge deh tentang laporan keuangan saham tuh seperti apa sih? oke. Jadi sebenarnya laporan keuangan ini, eee, kalau aku bilang sih sebenarnya kayak harta karun sebenarnya ya. Cuman orang Oke. nggak udah pusing duluan lihatnya. Masalahnya gini, Dit, kenapa perusahaan-perusahaan yang ada ini kan memang ada cukup banyak perusahaan TBK yang ada di bursa ya. Maksudnya perusahaan yang listing di bursa. Nah, kenapa di belakang namanya mereka tuh ditulis TBK? TBK itu kan singkatan terbuka ya. Ya. Mereka ini punya kewajiban untuk melaporkan laporan keuangannya. Jadi mereka ini dituntut untuk transparan, terbuka, gitu kan. Jadi Mhm. laporan keuangan itu hak kita sebagai investor sebenarnya. Ya, kalau makanya di bursa itu kalau si perusahaannya terlambat memasukin laporan keuangan, dia dikasih notifikasi. Jadi Oke. ini perusahaan terlambat memasukkan laporan keuangan. Ini mestinya ada apa-apa nih perusahaan itu. Nah, kalau ngomong laporan keuangan tuh sebenarnya mereka punya kewajiban itu bikin kuartalan. Jadi kuartal 1, 2, 3, 4 ya. Kuartal 1 yang Maret. Maret itu keluar biasanya di 1 bulan setelahnya, April. Oke. Kalau yang Juni 1 bulan juga Juli. Kalau yang kuartal 3 itu September keluarnya di 1 bulan yang berikutnya itu Oktober. Nah, kuartal 4 itu kan Desember, biasanya agak maju, dia mungkin sekitar kadang-kadang Maret gitu. Mhm. Februari ke Maret lah biasanya. Kalau lebih dari situ laporan keuangannya, dia bakal kena tegur dari bursa. Kayak gitu. Nah, Oke. ini tuh sebenarnya harta karun kita sebenarnya, cuman kita harus tahu cara membacanya gitu kan. Nah, laporan keuangan ini eee, yang besarnya itu ada 4 laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan atau namanya tuh neraca, atau kalau bahasa Inggrisnya balance sheet, ya kan. Ada juga, laporan rugi laba rugi, rugi laba apa laba rugi, oke. Oke. Eee Kalau bahasa Inggrisnya income statement gitu kan. Kalau, ketiga itu laporan perubahan modal. Keempat, laporan arus kas atau statement of cash flow gitu kan. Nah, keempat-empatnya penting, tapi biasanya kalau kita mau melihat sekilas kondisi perusahaan, yang paling dilihat itu 2 yang di atas tadi, neraca sama income statement. Atau balance sheet sama income statement, itu Oke. paling 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 biasanya kita lihat. Eee, Komponennya apa aja? Oke, kalau untuk neraca atau balance sheet, namanya neraca, jadi dia memang bentuknya itu seimbang, Ya. harus seimbang, harus balance gitu kan. Jadi di sisi kiri dia itu ada aset, di sisi kanannya ada liability,
atau hutang sama modal. Gitu kan. Jadi itu tuh untuk menggambarkan si perusahaan ini punya aset apa aja dengan yang dibiayai dengan hutang dan modalnya. Oke, Makanya kiri dan kanan pasti cocok, sama, balance. harus balance. Karena dia kan beli aset dari dua source ini. Source-nya utang, source-nya modal gitu kan, nggak ada yang lain gitu kan gitu. Nah, kenapa kita harus melihat aset gitu kan? Karena aset di sini juga ada banyak ya. Asetnya biasanya mulai dari uang kas perusahaan, ada lagi dia sampai properti, rumah, tanah gitu itu dicatat semua, dan sampai yang non istilahnya intangible asset. Intangible itu tuh Intangible. kayak yang nggak kelihatan ya, Mhm. yang kayak hak cipta, kayak merek, kayak gitu-gitulah. Tapi itu dia dimasukin di aset karena mungkin dia bisa mendapatkan pendapatan dari situ. Nah, itu balance sheet. Terus kalau untuk income Laba statement, rugi. Hah. laba, rugi laba apa laba rugi ya? Tergantung maunya nih. Eh, itu kita bisa melihat namanya income statement ya. Jadi pendapatan atau sales penjualan tuh ya kalau misalnya Adit jualan produk gitu kan, ya udah harga dikurangin harga dikali jumlah yang dijual, udah itu aja. Iya, P kali Q gitu kan. Nah, itu penjualannya, sales-nya, terus dikurangin yang pertama itu pakai biaya harga pokoknya. Jadi untuk bikin produk itu apa nih yang dibutuhin, gitu oke. kan. Bahan-bahan pokoknya kayak misalnya kalau jualan makanan ya berarti beli sayurnya, beli dagingnya, beli macam-macam. Nah, itu harga pokok produksi. Kayak COGS Dapat gitu kali ya Mbak Jum ya? betul itu dia. Cost of good product, Iya, cost of goods sold. Tuh. Nah, hasilnya adalah gross profit yes. atau keuntungan kotor. Dari situ kita turun lagi ada biaya operasi. Biaya operasi nanti masuk lagi akan dapat laba operasi. Terus turunin lagi nanti ada biaya administrasi dan marketing dan macam-macam, tambah pajak, barulah net profit gitu. Nah, Oke. Itu kenapa adalah 2 penting net jenis tadi profit? tuh, heeh heeh. Kenapa penting net profit itu kan? Ya karena net profit ini yang akan kalau misalnya dia untung gede, ya dia akan naik nanti ke neraca, Setuju. jadi menambah modal gitu. Yes. Menambah modal akan menambah aset perusahaan juga gitu. Oke, Gitu berkelanjutan tuh. ya Mbak Jum itu ya? Hmm. Oke, itu tadi 2 dari 4 jenis laporan keuangan yang udah di-spill sama Mbak Jumyati nih, teman Motion. Mhm, Tapi sebelum itu Mbak Jum, aku penasaran deh, mhm, setelah nih, oke kita mhm, tahu tadi yang udah disebutin, terus kita baca. Sebagai anak mhm. non akuntansi kan bingung ya Mbak ya, maksudnya ini angka-angka Iya. doang, apakah ini berpengaruh sama pergerakan sahamnya, apakah, Mhm. kita harus bisa benar-benar ngerti secara kayak anak akuntansi. Cara bacanya gimana sih, Mbak Jum? Kan cuman angka-angka doang kita nggak tahu nih mau yang didapetin apa sebenarnya. Oke. Paling gampang nih, Ya, kita bandingin. Kalau bandingin nih biasanya gini, kita bandingin kan aku bilang tadi, dia setahun harus mengeluarkan 4 laporan keuangan ya. yes. Nah, kalau mau bandingin biasanya, bandinginnya tuh istilahnya tuh year on year. Year Oh, on year itu oke. berarti misalnya nih, ini September nih, berarti nanti Yes. misalnya keluar laporan keuangan September 2022, bandingkanlah dengan September 2021, bandingkan. Nah, nanti kalau dibandingkan bisa kita lihat nih, mana yang naik, mana yang turun. Itu aja. Itu paling sederhana ya. Mana yang naik, mana yang turun, kita bisa melihat bahwa oh ini perusahaan lagi terpuruk atau oh perusahaan ini lagi naik kenceng gitu, kayak gitu. Itu yang paling gampang. Jadi dari atau misalnya bisa juga
kalau nggak year on year, kita bisa bandingin kuartal sebelumnya. Biasanya itu key to key, ya kan? Dari kuartal ke kuartal kita bandingin. Oh, jadi sepanjang tahun ini dia udah membaik nih dari kuartal sebelumnya atau memburuk dari kuartal sebelumnya gitu. Atau misalnya dari akhir tahun 2021 kita lihat ke sini sekarang kondisinya kayak gimana. Itu untuk melihat sepanjang tahun ini kayak gimana itu atau year to date istilahnya. Oke. Kayak gitu. Baik, berarti dengan kita membandingkan mau year on year, key to key, atau year to date yang sempat tadi Mbak Jum jelasin, ini berpengaruh sama strategi kita sebagai seorang investor ya Mbak Jum ya, untuk mengeksekusi ya? Artinya kita bisa melihat ini, oh ini perusahaan lagi naik atau ini perusahaan lagi waduh lagi ancur-ancuran gitu kan. Selain mungkin ya aku sebenarnya mau masuk ke rasio, tapi Oke, mungkin daripada terlalu kompleks, aku kasih contoh aja. boleh Rasionya boleh jangan boleh. banyak-banyak, biar Ya, biar nggak pusing dulu kan. Karena yang penting ini kita sadar bahwa keempat buku ini, keempat laporan keuangan ini sangat penting sebenarnya, dan yes. kita bisa melihat kondisi perusahaan. Kalau pertanyaannya ini apa hubungannya dengan naik apa turunnya harga saham? Jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Oke. Maksudnya dalam artian gini, kelemahannya laporan keuangan adalah itu dia itu ke belakang. Jadi kan yang dicatat itu kan operasi dia sebelumnya. Jadi sepanjang misalnya semester kuartal ketiga nih, berarti dia akan mencatat Juni sampai September. Tapi nanti kan keluarnya Oktober, gitu kan. Benar. Sementara kita kan ngelihatnya ke depan, nah, gitu kan. Mungkin di depan nanti ada gosip apa gitu. Nah, eh, jadi ini bisa mixing gitu. Tapi kita minimal kita punya pijakan, oh perusahaan ini mau dikena gosip apapun atau malah mungkin dia ekspansi bisnis, laporan keuangannya tapi kok jelek banget ya gitu kan. Oke. Atau misalnya ini perusahaan ngakunya mau akuisisi 1, 2, 3, 4 perusahaan tapi ini kan merugi, gimana caranya? Nah gitu. Jadi Aha. jadi intinya kita punya logika tersendiri gitu untuk melihat bahwa ini secara basic ini perusahaan nggak mungkin nih melakukan ini gitu kan. Karena bisa aja kan dia mengklaim ya, dia mau ekspansi ke luar negeri, dia mau akuisisi perusahaan gede gitu kan, atau apalah gitu kan, joint venture lah segala macam. Tapi kita lihat nih, ini orang pendapatannya cuma segini atau misalnya utangnya kok gede banget, kok bisa gitu kan. Kayak gitu. Jadi kita bisa bisa melogikakan dengan kita melihat laporan keuangannya dia. Karena aku bilang tadi, laporan keuangan ini mungkin tidak langsung mencerminkan harga sahamnya turun naik, tapi ini harta karun sebenarnya yang kita bisa Yes. gali. Dan kalau mau belajar, Dit, kalau misalnya kita mau, misalnya nih suatu hari Adit pingin terjun ke apa dunia dunia sektoril ya, bisnis Ya, gitu sektoril. Nah, belajar mempelajari laporan-laporan keuangan ini kan ada berbagai sektor. Kita tuh benar. bisa melihat ini, oh struktur dananya di perusahaan properti ini kayak begini gitu. Struktur dananya kayak gini, wah ngapain kita masuk perusahaan kayak begini? Orang gross profitnya aja 11% misalnya gitu kan. Yes. Gimana mau nutup ini perusahaan kayak begini gitu. Karena ada banyak perusahaan yang kalau kita lihat ini perusahaan kok gross profit segini kok bisa beroperasi ya gitu. Kayak gitu memang gitu. Tapi kita bisa melogikakan lah gitu kayak Iya gitu-gitu. iya, benar. Nah, aku mau kasih contoh satu tentang hutang. Yang Yes. tadi kan ada komponen set, liability sama equity ya. Nah, ada satu apa namanya? Satu rasio. Rasionya namanya debt equity ratio, debt to equity ratio gitu kan. Kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya kita kita punya aset 2 triliun, ya kan? Terus liability-nya 1, equity-nya 1. Ya. Berarti 1 dong ya debt to equity rasionya ya. Kayak Heeh. gitu kan. Ya. Nah, nah, nah kalau misalnya kayak gitu kan udah 50-50 tuh antara antara equity sama liability-nya sama sama utangnya. Eh, dibandingkan misalnya dengan yang liability-nya 1,5, equity-nya 0,5 triliun misalnya gitu. Ini kan bisa kelihatan, oh
Artinya ini perusahaan nih lebih ringkih. Kenapa? Karena kalau equity itu nggak ada biaya, Dit. Oke, Equity itu nggak ada biaya, ya konsekuensi biaya nggak ada. Tapi kalau liability, dia kan harus bayar bunga, bayar. Heeh. ya kan? Dia harus bayar bunga, dia harus jadi di tadi ya yang di habis operating profit tadi kan ada biaya administrasi, marketing, lain-lain dan nah masuk itu interest apa namanya? Interest cost di situ, interest biaya 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 bunga di situ. Mhm. Yang untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang kalau dia tuh terjebak dengan hutang yang besar, itu bisa besar banget. Jadi gross profit-nya bisa gede, operatingnya bisa gede, tapi begitu net profit jadi mini gitu, Jadi atau bahkan kecil, rugi. oke. Iya. Oh, Nah, itu wow, konsekuensinya di situ. Itu aku harus kasih catatan. Itu untuk perusahaan non-bank. oke. Karena balance sheet atau neraca bank itu berbeda. Itu berbeda. Jangan dibaca perusahaan apa yang beroperasi sebagai di sektor bank dibaca dengan balance sheet yang di perusahaan non bank. Swasta, heeh. Jangan dibaca debt to equity rasionya bank. Itu nggak relevan. Karena Oke, nggak apple to kenapa? apple ya? Mhm. Ya, karena kenapa? Karena bank ini adalah kan bank itu mediator. Mediator usahanya adalah uang dari luar dia masuk sama dia diputar sebagai kredit gitu kan. Nah, kenapa? Makanya yang namanya asetnya bank itu kredit bank. Yang namanya liabilities-nya dia itu adalah dana pihak ketiga atau misalnya kita kan kalau ke bank suka masukin tabungan, deposito, Iya. apalah gitu ya. Nah, itu di bukunya bank itu dicatat sebagai liability-nya dia karena dia kan punya kewajiban untuk mengembalikan uang uang nasabah dong. Mhm. Enggak diambil alih sama dia. Nah, itu sama dia masuknya liability. Nah, kalau kita bandingin debt kok debt to equity rasionya di bank kok gede banget, nggak relevan gitu kan, nggak Oh, I relevan sama sekali. see. I see Rasionya berarti bank ya. berbeda. Heeh. Berarti nggak bisa dibandingin, gitu aja dengan bank sama yang non-bank nih, teman motion Ya. ketika kamu lagi baca laporan keuangan. Nah, Mbak Jum, laporan Mhm, keuangan yang dari tadi kita bahas, mungkin teman motion mhm, di sini udah mulai ngerti gitu ya. Oke, cara baca mhm, laporan keuangannya tadi udah disebutin kalau kita membandingkan dengan tahun lalu misalnya atau mhm, kuartal sebelumnya. Tapi mhm, laporan keuangan sendiri kan tadi sempat dijelasin kalau ini free access untuk kita-kita sebagai harta karun. Apakah artinya mhm. kita bisa dapetin di Google atau gimana tuh Mbak Jum cara dapetin si laporan keuangan ini? Oke, laporan keuangan di beberapa kan kita kalau kalau kita investasi di saham itu kan, akan harus masuk ke perusahaan sekuritas ya. Ya, Nah, di beberapa platform itu biasanya dia sediakan juga financial statement gitu kan. oke. Disediakan itu udah sama dia dibikin matriks berjejer gitu. Lebih mungkin mau banding-bandingin itu lebih gampang lihatnya. Atau kalau mau lihat komplit, komplit itu artinya apa? Karena laporan kalau itu kan cuman angka-angka ya, angka-angka, Ya, angka-angka. Nah, kalau misalnya ada mereka ini juga ada kalau di akuntansi itu kan ada notes-notes-nya juga. Ada footnotes-nya lah, ada mhm, bahwa misalnya dia penjualannya itu ada rekanannya siapa, itu ada kadang-kadang sama dia di breakdown kayak gitu. Atau misalnya dia punya piutang, piutang sama siapa aja atau utang sama siapa. Itu kadang-kadang ada di breakdown dan itu adanya di laporan keuangan yang lengkap. Itu ada di IDX kok ID itu ada. Jadi nanti dicek aja perusahaan yang ininya, terus lihat laporan keuangannya bisa di-download dari sana oke. satu-satu. Cuman kalau itu kan mungkin repot ya. Tapi kalau misalnya mau melihat lebih jelas, maksudnya repot tuh dalam artian kan harus di-download satu-satu Ya, gitu. Tapi kalau udah tahu mau yang dicari apa dan mau melihat lebih jelas bisa dilihat di sana. oke dapat, gambaran yang lebih jelas dari Mbak Jum supaya kamu kalau pengen cari laporan keuangan itu bisa di IDX ya tadi ya Mbak Jum ya? Mhm, Untuk kamu bisa mhm, review sendiri tuh, ngebandingin sama tahun-tahun sebelumnya, baca footnote juga,
atau breakdown-nya seperti apa supaya kita tahu strategi ke depannya juga gimana. Karena tadi sempat dikasih tahu Mbak Jum kalau ini adalah harta karun buat kita para investor pemula. Last but not least, Mbak Jum, terkait laporan keuangan saham, ada tips and trick nggak untuk teman motion yang lagi dengerin supaya kita bisa cuan dengan baca laporan keuangan saham yang jadi pondasi kuat juga untuk kita? Mungkin ya, mungkin memang harus agak sabar ya. Dalam hal ini memang mungkin kayak seperti tadi saya bilang, karena mungkin kita tidak melihatnya itu kok nggak langsung ya ini perusahaan laba tapi kok, harga sahamnya turun kayak gitu. Ya, Tapi mungkin yang perlu diingat bahwa kalau kita udah punya basic atau mau belajar di satu tempat yang, ini, kita bisa melogikakan, kita bisa melihat bahwa kadang-kadang nih karena simpang siur ya di mana, di bursa itu kan, gosip-gosip, rumor itu banyak ya. banget gitu kan. Nah, tapi dengan kita punya basic dan melihat laporan keuangannya udah bagus atau laporan keuangannya memang jelek gitu kan, rumor-rumor ini bisa kita saring gitu loh. Karena kita juga bisa bergerak juga mungkin, karena ini kan masalahnya kalau harga saham kan ke depan ya, kalau dia melakukan merger itu laporannya kan baru belakangan. Mhm. Nah, kalau memang betul merger, betul melakukan ekspansi, Ya. itu kita bisa melakukan action, tapi kalau dengan basic dari awalnya memang perusahaannya bagus, ya why not gitu masuk. Tapi kalau perusahaannya jelek, ah enggak deh gitu. Siapa tahu itu jebakan Batman gitu ya. Karena hati-hati ya, banyak isu-isu yang suka dibuat ya Mbak Jum ya, di dalam situ Iya, gitu, di lingkaran si emiten-emiten itu. Jadi memang kita harus ningkatin self awareness kali ya, bisa dibilang, mmm, supaya nggak kejebak sama yang negatif-negatif. Mbak Jum, thank you so much ya, hari ini udah mau main-main sama kita di sini, ngasih insight baru seputar cara ngebaca laporan keuangan. oke, nanti kita bahas yang lain-lain Nadit ya. Setuju banget Rasionya dan udah banyak banget soalnya. benar, makanya nih kita breakdown satu per satu ya teman Motion. Buat Oke. kamu juga jangan lupa untuk follow @medio by KG Media, @motion975 FM, dan @kontanews. Atau kalau mau kirimin saran, boleh banget ke email kita di podcast@kgmedia.id. Dengerin terus podcast Cuan di Spotify untuk mendapetin inspirasi menarik lainnya seputar pengelolaan keuangan, investasi, dan aktivitas finansial lainnya. Sekali lagi, thank you Mbak Jum, thank you teman Motion yang udah dengerin. Aku Aditya Putra Dinata, kita ketemu di next episode. Bye-bye.